sering ketemu saya di Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sejak jadi ini hampir 5 tahun saya jadi menteri ini, karena saya jadi menteri kan 23 Desember 2020, jadi tahun ini tahun kelima saya jadi menteri. Cuma 1 tahun 9 bulan menteri COVID sebenarnya, karena hanya ngurusin COVID hanya itu 1 tahun 9 bulan. Jadi baru ngurusin benar-benar tugasnya sebagai menteri kesehatan itu sekitar September 2022. Nah, saya ingat di 2022 itu ada rektor-rektor yang datang, beberapa pengurus menyampaikan konsep yang namanya kedokteran keluarga. Saya sekali waktu itu bilangnya masalahnya adalah karena dokter-dokter di puskesmas itu akibatnya, oh maaf ini bukan ngomongnya apa ini ngomongan waktu itu ya, itu bukan omongan saya. Ada muka Semuanya pengennya jadi dokter spesialis. Yang masuk adalah yang bagus-bagus. Begitu dia masuk jadi spesialis, dia tidak praktek di puskesmas. Artinya semua dokter-dokter pengalamannya bagus-bagus masuknya ke rumah sakit. Karena dokter-dokter yang di puskesmas itu yang tidak berhasil jadi spesialis. Itu yang disampaikan oleh beliau. Jadi menurut saya make sense juga. Karena sesudah saya lihat hampir semua dokter di Indonesia ingin jadi dokter spesialis. Ingin sekali jadi dokter spesialis. Oke, itu satu. Untuk tetap saya waktu itu bicara, boleh bicara ini, itu kan dari sisi perspektif kitanya, dari maksudnya sisi perspektif tenaga kesehatan. Mungkin bagus juga kalau lihat dari perspektif masyarakat. Setiap kali kita ingin mengubah kebijakan, bukan hanya lihat manfaatnya buat kita, nanti karir lebih bagus, gajinya lebih tinggi, kesempatan kerja lebih banyak, itu boleh. Tapi itu jangan yang utama. Yang utama harus masyarakatnya dapat apa. Itu yang saya minta sekarang ke Kementerian Kesehatan, setiap kali kita bikin kebijakan, boleh kita memahami apa perspektif atau point of view dari sisi penyedia jasanya, tapi lebih penting lagi point of view-nya harus dari masyarakat penerima manfaatnya. Jadi apa manfaatnya bagi masyarakat dengan kita bikin spesialis kedokteran keluarga? Kalau manfaat buat penyedia tenaga kesehatan ini jelas, saya bisa jadi spesialis, saya bisa dapat lebih banyak, saya bisa kemudian meningkatkan kemampuan saya. Nah, bisa kita geser perspektif masyarakatnya seperti apa. Nah, di tahun 2023 itu ada meeting dengan beberapa menteri itu, G20 kalau nggak salah. Saya ketemu sama Menteri Kesehatan Singapura. Singapura ini adalah salah satu negara yang sistem kesehatannya paling baik. Saya ukur paling baik kan, berapa rata-rata usia hidup dan berapa belanja kesehatan. Singapura itu rata-rata usia hidupnya itu 70 dan 84 tahun, sama dengan Jepang. Tapi belanja kesehatannya paling rendah sedunia, $3.300. Jepang itu 5.500. Bayangkan kalau kita bandingkan dengan Amerika, rata-rata usia hidupnya 79, belanja kesehatannya $11.000. Itu sangat tidak efisien. Indonesia rata-rata hidupnya baru naik sekarang ke 74, belanja kesehatannya 640 triliun, itu sekitar per kapitanya 140. Jadi kita masih rendah. Nah, beliau tuh ngomong begini, si Singapura ini, saya mau terapkan konsep baru, namanya family doctors. Di mana-mana juga udah banyak. Cuma sekarang saya udah punya konsepnya. Nah, konsep ini bilangnya ini satu, bahwa fokusnya adalah menjaga masyarakat tetap sehat. Oh, cocok sekali sama saya. Bukan mengobati orang sakit. Bagi orang sakit nanti dikasih aja di rumah sama dokter spesialis. Tapi dokter keluarga fokusnya adalah menjaga orang tetap sehat. Karena itu lebih murah dan kualitas hidup lebih baik. Ya sehebat-hebatnya rumah sakitnya, dokternya, siapa sih yang mau dioperasi jantung, bedah jantung terbuka, kita nggak mau. Lebih baik kita hidup sehat supaya nggak usah operasi bedah
jauh lebih mahal dibandingkan kita minum statin setiap hari atau makan dan lari. Jadi fokusnya itu mas, menjaga masyarakat Singapura tetap sehat, bukan mengobati orang. Nomor 2 yang jadi, ini harus fokusnya ke komunitas. Jadi keluarga di komunitas tertentu dia ada rasio biasa lupa 1 per 1000 orang atau 1 per keluarga, 1 dokter keluarga per berapa ratus keluarga. Harus fokusnya ke sana, bukan per penyakit. Beda kan kalau kita kan penyakit galau, penyakit jantung, kita kan sistem kesehatan kita masih sangat per penyakit. Ya enggak, per keluarga. Jadi tugasnya menjaga kesehatan per keluarga. Nomor 3 prinsipnya, ini harus continuum. Ini bukan hanya ngurus bayi aja, karena keluarga itu nggak isinya nggak hanya bayi aja, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa sampai lansia. Itu tugasnya spesialis keluarga. Dan continuum care itu bukan hanya dari usia, tapi juga dari maksudnya siklus penyakitnya. Mulai dia dari sehat, mesti dijaga tetap sehat. Udah mulai kena penyakit kronis karena udah tua kayak saya, gitu kan, tekanan darah tinggi sama gula, itu harus dirawat. Kemudian sampai paliatif, kalau udah benar-benar nggak bisa jalan, sampai end of life care. Jadi orang yang sudah Alzheimer, udah mungkin demensia, itu juga diurus semua siklus. Jadi bukan hanya dari sisi anak-anak sampai lansia, tapi juga dari sisi epidemiologi. Mulai dari dia sehat sampai sakit sekali sampai hampir wafat. Itu scope dari dokter keluarga. Kalimat terakhirnya lucu. Nanti dokter spesialis di Singapura itu urusannya orang Indonesia yang kaya-kaya. Gitu. Mau jadi gitu. Kalau orang Singapura harus yang urus dokter keluarga. Kalau bisa jangan sampai ketemu dokter spesialis. Dokter keluarga nanti yang mengatur navigasi. Jadi semua kalau masuk, oh ini mesti masuknya ke dokter jantung, karena jantungnya ini masalah jantung bawaan banyak sih. Nanti dia atur navigasi. Begitu rujuk balik, kembali lagi ke dia yang betul. Oh dia jantungnya udah beres, oh sekarang dia ada masalah misalnya di ginjal, dia terdekat ini lagi. Jadi dia menjadi center of care di sini. Oleh karena itu semua platform sistem insentif di rumah ada tulisnya. Yang salah satu yang paling menarik, kalau kita kan insentifnya kalau mau pakai orang tadi, kalau dia dulu dia aplikasinya dia bawa masuk ke bank. Makin banyak orang sehat, makin tinggi. Yang lucu. Kalau dulu orang sehat malah kita darah tinggi, paling banyak itu gigi sama darah tinggi. Ini saya bisa terima banyak orang baru yang darah tinggi ada 10.000 orang. Nah, targetnya dibagi kan 5 dokter keluarga masing-masing 2.000. Itu targetnya nurunin itu atau jadikan itu tanda. Kalau dia turun dari 5.000 per dokter keluarga turun jadi 4.000 kasih bonus. Turun lagi 3.000 kasih lagi bonus. Singapura itu begitu tuh. Dan dia sekarang sudah jalan programnya namanya apa? Health SG atau SG Singapura gitu ya, saya lupa namanya. Dan untuk itu sebabnya di tahun 2024 aku kirim dokter istri sama Nada Sari ke sana, ke Singapura untuk belajar melihat sistemnya seperti apa. Mereka sudah datang dan di 2025 itu udah ketemu saya berapa kali, kita udah meeting 2 kali 3 kali. Dan kita udah setuju begini, setujunya yang mesti dijalankan. Dan saya terima kasih karena sudah mulai. Nomor 1, waktu itu Ibu Dana tadi, Pak Ibu Isi bilang, oh paling bagus contohnya di Belanda. Belanda 30 tahun itu yang general practitioner itu bertransformasi jadi dokter keluarga. Saya bilang 30 tahun lagi, Kansen, Dr. Judel Heri sebagai dokter keluarga pertama untuk masih bisa menyaksikan sangat-sangat slim gitu. Saya aja jadi menteri belum tentu gitu kan, masih bisa lihat 30 lagi, udah kelamaan gitu kan. Kalau COVID aja kita bisa 200 juta orang kita suntik 18 bulan, tapi itu butuh waktu 30 tahun. Memang 2025
puskesmas harus diisi oleh dokter keluarga. 10.000 puskesmas harus diisi oleh dokter keluarga. Kalau saya bekerja 5 tahun, 5.000. Kalau misalnya cuma setahun, karena banyak yang kedokter nggak suka 1.000 gitu kan. Kalau 2 tahun 2.000, tapi setahun masih 1.000. Supaya apa? Supaya memang ada momentumnya dan kelamaan gitu. Kalau kelamaan wah nggak jadi, keburu diganti nanti keburu berubah lagi. Jadi 10.000. Kemudian yang saya minta juga kurikulumnya harus diperhatikan dengan baik. Jadi saya minta ke ibu dan ini bikin kurikulumnya yang bagus. Hukum ini itu udah MA-nya udah pernah sebetulnya ya. Itu ilmu-ilmu itu diturunin ke bawah. Yang penyakitnya paling banyak. Jadi kalau kita penyakit paling banyak misalnya kardiovaskular, itu kompetensi kardiovaskular dimasukin ke spesialis dokter paru. Kalau paling banyak mengenai paru, pneumonia itu banyak juga. Turunin itu paru, turunin ke spesialis dokter paru. Kalau nanti misalnya Jogja, beda dengan Jogja sama Bali masih muda-muda, Jogja udah tua-tua gitu isinya kan. Itu butuh paliatif care yang banyak. Turunin di beberapa kompetensi dari palliative atau geriatrik. Sehingga dengan demikian dokter keluarga sama seperti pasien di Singapura bisa menjadi center dari pelayanan kesehatan masyarakat untuk menghasilkan lagi hidup saya. Jangan sampai kalau bisa masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit, selesai perkara di mana lucu balik. Tidak ada orang yang nyaman tinggal di rumah sakit saya. Bapak ibu saya kan di rumah sakit berapa lama? Tidak nyaman. Mereka kalau prefer selalu kembali ke rumahnya lebih cepat. Dari situ peran dokter begitu kembali, lost kontak biasanya dari rumah sakit. Ada kebiasaan di Indonesia kan, kalau merawat kepercayaan harus pergi ke hospital, sinusnya nggak mungkin. Quality of care-nya rendah ya. Karena fungsi dokter keluarganya kan. Jadi nomor 1 mesti sendiri. Nomor 2 kurikulumnya itu mesti beberapa diturunin disesuaikan dengan kondisi epidemiologi dari yang paling banyak penyakit di Indonesia. Dan itu bisa bergeser, kalau bisa bergeser. Daerah per daerah bisa bergeser. Nomor 3 yang paling ini tadi Pak Gufron menilai rasa itu mesti dibangun. Rasa kepercayaan masyarakat itu mesti dibangun. Ini juga kita sama-sama. Sehingga orang nyaman bahwa saya itu diberikan oleh saya ini terus ke my house dan dia pasti tahu masalah kesehatan saya dan keluarga saya. Dokter itu harus seperti itu. Dia memahami kondisi kesehatan keluarganya banyak dengan hati, bukan hanya dengan uang, tapi dengan hati. Jadi dia mesti tahu bahwa si ini begini dari kakeknya juga begini. Jadi makanya kita kira-kira begini penyakitnya kenapa ketahuan seperti itu. Dan yang terakhir kita akan support dengan pendanaan dan juga dengan digitalisasi infrastruktur. Sama untuk memastikan kompetensi yang bagus nanti data-datanya akan kita perbaiki. Jadi semua data CKG, checkingnya, screeningnya, kalau dia merujuk ke rumah sakit merujuk balik data digitalnya itu dokter keluarga akan bisa lihat. Itu butuh waktu, tapi saya akan paksa. Artinya kalau di situ apa kita akan paksakan hal ini bisa selesai digitalisasi. Sehingga kita nanti dokter keluarga ini boleh masuk, mereka sudah dilengkapi dengan infrastruktur yang baik, terutama infrastruktur informasi sejarah kesehatan dari masing-masing. Jadi saya sarankan itu ibu-ibu bisnis dan saya harus 10.000 gitu ya. Jadi akhir tahun ini saya mau lihat kita ada 300 atau berapa? 10.000 sampai Ibu masih dalam shock 10 tahun. 700 targetnya. Ya kalau di situ sih menterinya karena bekas parkir kita ikut mengejar-ngejar angka. Yes to deliver 1,000 every year gitu ya. 1.000 setiap tahun SPK KLP dan nggak hanya di ada dana itu harus terdistribusi ke 10.000 puskesmas sakit. Nanti habis itu mungkin tahun kedua atau ketiga kita buka juga untuk yang klinik ini. Yang kita juga untuk klinik 15.000 klinik swasta kita juga buka spesialis dokter keluarga ini sehingga mereka juga bisa melayani. Nanti kita ngomong sama Pak Gufron apanya itu ya kapitasinya gimana. Tapi saya mau kapitasinya ada yang sehat. Nanti dia sehat
sehat makin berhasil ya sebagai dokter. Jadi makin sedikit klaimnya rumah sakit. Tadi yang aku bilang Pak Gufron, satu kecamatan ada satu keluarga, kecamatan A, kecamatan B, dokter yang persentase ngirim rujukan ke rumah sakit yang lebih banyak itu lebih gagal. Iya betul kan? Karena dia masyarakatnya nggak diurus jadi sehat. Harusnya yang dia paling diurus masyarakat makin sehat, nggak dirujuk di rumah sakit, jadi biayanya Pak Ali Gufron ke rumah sakit itu bisa dikurangi. Itu kita pindahkan 50%-nya Pak Gufron itu dari 200 triliun. Pasti lebih banyak ya bisa terlayani. Nah itu mimpinya kita bareng-bareng ya Ibu Istri, Bu Danasari. Mudah-mudahan itu bisa segera kita laksanakan dan jangan lupa tahun ini harus 1000. Nah, saya tutup dengan kata-kata Pak Gufron. Kalau bicara di panggung jangan lama-lama, karena itu adalah ciri-ciri lansia. Jadi pagi ini datang ke acara Family Medicine Forum 2025 yang saya percaya bisa meningkatkan derajat kesehatan Indonesia. Terima kasih.